warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tito Amrullah Khotob, NPM 1901011162. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu ingin menjelaskan materi tentang pengertian tauhid, di mana tauhid itu sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu merupakan dasar agama Islam yang secara persis diungkapkan dalam frasa la ilaha illallah, yaitu artinya tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Menurut bahasa, tauhid adalah bentuk dari masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu jadi satu saja. Sedangkan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin menambahkan bahwa makna ini akan sempurna jika ditambahkan penafikan segala sesuatu selain yang dijadikan satu tersebut. Dalam konsep Islam, tauhid adalah konsep dalam akidah Islam yang menyatakan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa Allah esa, yaitu satu, tidak dari segi bilangan, melainkan dari segi Allah tidak mempunyai sekutu atau serupa. Allah satu dari segi zatnya, dengan makna bahwa tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah. Di sini ada materi tentang nama-nama ilmu tauhid. Yang pertama ada di bagian pertama, yaitu ada ilmu usuluddin, yaitu usuluddin berasal dari kata usul dan ardin. Usul merupakan bentuk plural dari kata asal, yang berarti asal, pokok, dasar, fundamen. Sedangkan ardin itu sendiri berarti agama. Jadi perkataan usuluddin menurut bahasa berarti pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Kemudian di sini yang kedua ada ilmu aqaid atau aqaidul iman. Kata aqaid berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk plural dari kata akidah, yaitu berasal dari kata al-aqdu, yang berarti mengikat sesuatu. Namun yang dimaksud dengan akidah di sini adalah sesuatu yang diimani oleh seseorang. Kemudian yang ketiga ada ilmu kalam. Kata ilmu kalam berasal dari bahasa Arab sebagai bentuk masdar dari kata kalam yukallim, yang berarti perkataan atau kata-kata. Secara bahasa dapat berarti ilmu tentang kata-kata. 4. Di sini ada penamaan. Penamaan ini datang dari Abu Hanifah menurut pendapatnya, yaitu hukum Islam yang dikenal dengan istilah fiqh terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada fiqh al-akbar yang membahas masalah keyakinan atau pokok-pokok agama atau ilmu tauhid. Kemudian yang kedua ada fiqh al-asghar yang membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah muamalah, bukan pokok-pokok agama, tetapi hanya cabangnya saja. Kemudian di sini ada teologi agama. Kata teologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theos, yang berarti Tuhan, dan logos, yang berarti ilmu. Oleh karena itu, teologi bermakna ilmu tentang Tuhan atau ilmu tentang ketuhanan. Kata teologi Islam digunakan oleh penulis-penulis ataupun orientalis barat untuk menyebut ilmu tauhid. Kemudian ada ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat. Di sini dijelaskan bahwasanya ilmu hakikat bisa diartikan secara etimologis sebagai ilmu sejati, karena dengan ilmu ini dapat mengetahui benar-benar akan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya dan dengan keyakinan dan yang teguh. Ilmu ma'rifat diartikan sebagai ilmu sejati karena ilmu ini menjelaskan hakikat, yaitu kesejatian segala sesuatu, sehingga dapat meyakini akan kepercayaan yang benar, yaitu hakiki. Di sini juga dijelaskan yaitu tentang ruang lingkup tauhid. Yang pertama ada ma'rifatul mabda, yaitu ruang pembahasan ilmu tauhid. Yang pertama yaitu ma'riful mabda, yaitu suatu ilmu yang membahas tentang keberadaan zat Allah dan hal-hal yang berhubungan dengan Allah serta
qadlah dan kadarnya, yang terangkum dalam pembahasan rukun iman, yakni iman kepada Allah dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua yaitu ada ma'rifatul wasithah. Ruang pembahasan ilmu yang selanjutnya ini adalah membahas tentang utusan Allah seperti malaikat, nabi atau rasul, dan kitab suci yang terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, dan iman kepada rasul-rasul Allah. Yang ketiga ada ma'rifatul ma'ad. Ma'rifatul ma'ad merupakan bagian dari ruang lingkup ilmu tauhid yang membahas tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, serta hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang dimaksud dari hari kiamat adalah hancurnya seluruh dunia beserta alam semesta dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, yang selanjutnya akan berganti kepada alam yang baru, yaitu akhirat. Dan di sini pula dijelaskan tentang macam-macam tauhid. Yang pertama ada tauhid rububiyah, yang kedua ada tauhid uluhiyah, yang ketiga ada tauhid asma dan sifat. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu yang artinya mengesahkan Allah atau Rabb-nya dalam segala perbuatan-perbuatannya. Artinya mempercayai dan meyakini sepenuhnya bahwa hanya Allah Rabb yang menciptakan, menghidupkan, mengatur, dan lain-lain. Allah berfirman, yaitu yang artinya segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian di sini yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah tersebut menjelaskan tentang mengesahkan Allah dengan cara ibadah seperti sholat, zikir, berdoa, bersolawat, dan lain-lainnya. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Quran Surat Al-Baqarah 163. Selain itu dapat kita lihat juga dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, Quran Surat An-Nahl ayat 36, kemudian ada juga di dalam Surat Al-An'am ayat 102, kemudian yang terakhir ada juga di bagian Surat Al-Bayyinah ayat kelima. Kemudian yang ketiga di sini ada tauhid asma dan sifat, yakni mengesahkan Allah dengan nama dan sifat-sifatnya yang Dia jelaskan dalam kitab sucinya maupun melalui lisan Rasulnya, yakni dengan menetapkan nama dan sifat yang Dia tetapkan dan menafikan apa yang Dia nafikan tanpa merubah atau mengingkari, menanyakan bagaimana ataupun menyerupakan. Kemudian di sini ada materi yang menjelaskan kita harus memahami makna tauhid. Makna syahadat tauhid atau kalimat tauhid la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini berarti menolak hak peribadahan kepada segala sesuatu selain Allah dan menetapkannya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka kalimat tauhid ini bermakna sangat mendalam, baik dalam konteks misi perjuangan Islam maupun dalam konteks akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 117. Kemudian di sini kita masuk ke dalam materi hikmah dan manfaat bertauhid. Hikmahnya yaitu tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap kesungguhan, pengharapan, dan optimisme di dalam hidup ini, sebab orang-orang yang bertauhid meyakini bahwa kehidupan di dunia adalah ladang akhirat. Kemudian orang yang bertauhid, jika suatu saat dikaruniai harta, maka ia akan bersyukur dan menggunakan hartanya itu di jalan Allah, sebab ia yakin
bahwa harta dan segala yang ada adalah milik Allah. Kemudian dengan bertauhid pula akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas dan mau mengadakan penelitian tentang alam. Al-Quran telah memerintahkan kepada kita juga supaya memperhatikan penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian orang yang bertauhid pula akan merendahkan diri dan tidak tertipu oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. Misalnya jika ia akan tertipu hawa nafsu, maka dia segera mengingat bahwa Allah itu Maha Kaya. Kemudian manfaatnya di sini juga dijelaskan bahwasanya tauhid akan menghapus dosa-dosa dan orang yang bertauhid akan mendapat petunjuk yang sempurna. Juga Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan akhirat. Kemudian orang yang bertauhid pula kepada Allah Subhanahu wa taala diaminkan masuk surga. Akan diberi Allah Subhanahu kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberinya kehidupan yang baik, mencegah seorang muslim kekal di neraka. Kemudian orang yang bertauhid itu juga akan merasa aman. Tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal kita. Kemudian yang terakhir, orang yang bertauhid itu akan dimudahkan dalam melaksanakan amal-amal kebaikan dan akan meninggalkan kemungkaran. Kemudian di materi terakhir akan saya jelaskan tentang bahayanya tidak bertauhid. Keimanan yang kuat akan memberikan hikmah dan manfaat yang besar. Sebaliknya, sikap tidak bertauhid mendatangkan hal-hal negatif, di antaranya yaitu ada orang yang tidak bertauhid tidak akan mempunyai rasa optimisme dan pengharapan dalam hidup, karena tidak ada dalam benaknya, yaitu keyakinannya akan adanya kehidupan setelah mati. Kemudian orang yang tidak bertauhid pula akan berpandangan sempit, tidak ada dorongan di dalam hatinya untuk melakukan penelitian dan renungan tentang rahasia di balik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena ia tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penghidupannya akan menjadi sempit, seperti firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 124 yang berbunyi, "Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Ya, itulah tadi materi dari kelompok kami, kelompok 4, tentang pengertian tauhid. Apabila ada kesalahan dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.